Minasan konnichiwa, Kiseki no Kai wa yokoso. Minasan o genki desu ka? Apa kabar minasan? Nah, akhirnya ya setelah kemarin 1 bulan kita tuh gelap-gelapan gitu ya teman-teman ya, gelap-gelapan di Spooktober. Nah sekarang kita udah mulai nih terang-terangan nih. Nah kita mulai lagi di bulan November ini, di bulan baru ini bertepatan dengan kebetulan di Gakko kita itu sedang ada pembukaan kelas baru nih. Nah mumpung ada momennya, ini spesial banget untuk bulan ini kita akan kaiwanya, kita akan spesial mengundang seito-seito atau murid-murid yang ada di Kiseki Gakko di Klaten gitu. Jadi nanti di sini ada Kita-chan dan juga Aduru-chan. Nanti bisa biar dikosongkan sendiri-sendiri ya kalian ya. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan komennya ya minasan. Oke, langsung saja kita yang pertama kita harus dikosongkan. Nanti kan kalau nggak kenal nggak sayang ya minasan ya. Jadi kita harus kenalan dulu nih. Pak tegang nggak? Enggak ya. Oke, sekarang kita dikosongkan dulu ya. Siapa dulu nih? Aduru-chan dulu atau? Oke, Aduru-chan, dozo. Zikosoke shimasu. Mazu zikosoke sasete itadakimasu. Hajimashite. Watashi no namae wa Perumadi desu. Perumadi to moshimasu. Gedang sari kara kimashita. Kotoshi wa 19 歳desu. Watashi no sumi wa sakana o suru koto desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Mas, namanya Permadi. Tapi panggilannya kalau di sini apa? Aduru-chan. Aduru-san. Aduru-chan atau Aduru-chan, kita panggilnya Aduru-chan. Ini dari mana Aduru-chan aslinya? Dari Gunung Kidul. Gunung Kidul ya, dari Gunung Kidul karena Kimasta. Dan sekarang usianya 19 tahun. Oke, yang kedua ada Kita-chan dozo. Oke, jadi Kita-chan dari Klaten ya, ini ya, dari Krakitan. Oke, umurnya berapa tadi? 19 tahun. Kalian masih itu ya? Mana lulus tahun berapa sih? 2019. Oke, tahun 2019 ya, berarti tahun kemarin. Oke, jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih. Kalian kan udah ya di sini kan udah jadi udah sekarang apalagi udah senpai ya sekarang ya, ada kohainya kan sekarang ya. Oke, jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Pertama mungkin kenapa sih kalian kok pengen belajar bahasa Jepang nanti, atau mungkin itu terus nanti kesan-kesannya juga selama belajar di Kiseki Gakko. Jadi belum, buat minasan yang belum tahu, kita itu juga ada semacam apa ya, kursus bahasa Jepang ya teman-teman ya. Jadi ada kursus bahasa Jepangnya nih. Nah itu alamatnya di Klaten Jawa Tengah. Nanti alamat lengkapnya ada di komen di kolom deskripsi deh, nanti ada kontaknya juga di sana, jadi jangan lupa dicek ya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama itu kenapa kalian belajar bahasa Jepang? Oke, mau siapa dulu yang jawab? Ada dulu terus kita cek dulu. Ada dulu. Oke. Ya, kalau saya ya udah cita-cita dari SMK kelas 1 itu udah ada pikiran buat kerja di Jepang. Oh, oke. Jadi emang pengen kerja di Jepang ya? Iya. Oke. Bisa. Jadi emang dari SMK kelas 1. Ya udah pikiran kerja di Jepang. Oke. Terus kalau Kita-chan kenapa nih? Biasanya mau kerja di Jepang juga. Mau kerja di Jepang gitu. Dari kalau Aduru-chan kan dari SMK kelas 1, kalau Kita-chan dari Lulus SMK ini baru kepikiran mau ke Jepang. Oke. Jadi belajar ini tuh kemauan sendiri dong, nggak ada, maksudnya diarahin siapa gitu-gitu nggak ada. Oke. Terus kan kalau setahu aku nih, kalau belajar bahasa itu tuh kayak syaratnya harus suka dulu nih gitu. Nah kalian sendiri itu tuh awalnya suka juga nggak sih sama bahasa Jepang, atau memang karena emang kalian pengen ke Jepang
suka bahasa Jepang dulu atau enggak? Soalnya enggak. Nggak suka ya? Nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali. Terus akhirnya kepikiran untuk kerja di Jepang ya. Akhirnya baru cari-cari tahu. Oke. Terus itu tuh pertama kali tahu Kiseki deh. Pertama kali tahu Kiseki itu dari infonya dari mana? Kita kan dulu juga nge-share di sosial media. Terus ada dari teman-teman kita juga nge-share gitu. Itu tahunya dari mana sih pertama itu? Aku tanya dari Mas Imam. Oh, Imam Sensei ya? Oke. Dari Imam Sensei kebetulan tetangganya Imam Sensei ya? Iya. Oke, tetangganya Imam Sensei Minasan. Jadi oke, jadi akhirnya dikasih informasi. Oke. Terus kalau dulu Kalau saya tahu dari Wisnu Sensei. Wisnu Sensei. Oke. Berarti infonya dari Wisnu Sensei ya? Oke. Terus berarti kalian udah berapa lama nih belajar bahasa Jepang? Sekarang sampai sekarang nih? 5 bulan, masih 5 bulan. Masuk 5 bulan ya. Oke. Kalau Adul-chan Ya sudah setahun lah. setahun ya, sekitar setahun. Berarti Adul-chan dulu ya maksudnya. Oke. Oke. Jadi nah waktu awal-awal belajar Jepang nih, itu kan kalian kan katanya kan sebelum belajar Jepang tuh sama sekali nggak tahu gitu kan. Boleh diceritain nggak awalnya pas waktu benar-benar pertama belajar bahasa Jepang tuh gimana gitu? Kita aja dulu. Aneh sih lihat hurufnya. Aneh ya dulunya. Terus apa lagi? Susah. Penulisan hurufnya itu susah. Oke, Tapi lama-lama ya bisa sih. bisa ya. Oke, jadi kayak aneh gitu ya, aneh hurufnya. Terus kalau Adul-chan gimana perasaannya pas pertama kali? Pusing, kayaknya pusing ya kalau Adul-chan ya. Pasti. Oh, iya, Kalau pasti. pusing mah pasti mas. Oke. Ya secara kita baru pertama kali lihat guru seperti itu ya. Oke. Bagaimana nggak pusing? Oke. Oke, kalau kayaknya kan dulu kan kayak ngapa-ngapain juga pusing ya, Kacang ya. Saya napas aja pusing mas sebenarnya. Oke, jadi gitu Kacang. Jadi emang kayaknya emang semuanya kalau yang belajar bahasa Jepang tuh jadi kayak pertama tuh emang kayak bingung banget ya. Nah, terus itu tuh kalian sebelumnya udah kan kalian belajar baru di sini kan? Iya. Baru di sini. Nah, sebelum di sini tuh kalian sempat belajar sendiri gitu nggak sih? Bukan dari YouTube. Dari YouTube. Itu pas kita belum buat channel ya? Belum. Oh, belum. Oke. Dari YouTube terus dari apa lagi sih biasanya belajar pas waktu belajar sendiri tuh kita kan? Ya dari internet, cari profil viral kata-kata, terus tulis. Oke. Alright. Kalau dulu Chan nih sebelum di sini tuh sempat kayak belajar sendiri gitu nggak sih? Atau enggak? Enggak. Ya paling cuma video lah. Oh, video apa? Film enak gitu. Kartun lah. Masa ya Kalau harus Adul Chan dijelaskan? aku agak curiga gitu loh Minasan. Enak gitu. Video kalau udah video tuh Adul Chan tuh agak tapi ya udahlah. Berarti video kartun ya anime ya? Iya, anime. Oke. Alright. Oke. Terus nih, kalian tadi kan bilangnya belajar bahasa Jepang buat kerja di Jepang gitu ya. Itu tuh kok kalian bisa kepikiran kerja di Jepang tuh kenapa sih? Emang apa alasannya? Apa emang karena ada kerabat yang udah kerja di Jepang atau gimana gitu? Kenapa kalian tuh pengen kerja di Jepang gitu? Kalian kan masih bener-bener baru lulus kemarin kan, tahun kemarin kan? Kenapa kok pengennya ke Jepang? Karena ada kelas di sana, jadi sering lihat sosial medianya, jadi kepengen di sana. Kepengen ke sana. Sering sharing-sharing juga nggak masalah pas di sana gitu? Iya sih, udah tahu bahasanya tuh kayak gimana. Oke, jadi emang dari kakak kelasnya ya, yang udah di sana. Jadi Adul Chan, kamu tuh mau kerja di Jepang, kenapa nggak di Gunung Kidul aja gitu? Ya karena teman-teman saya di Gunung Kidul sudah banyak ya yang kerja di Jepang dan rumahnya bagus-bagus. Oke, itu kerja apa itu? Kerja di Jepang, kerja di pabrik Oke, mungkin. Oke. Sebelumnya bagus-bagus gitu ya. Udah bisa bangun rumah, beli tanah, Oke. beli mobil, Terus bikin kamu, usaha gitu. terus kamu termotivasi ya, biar apa namanya, biar kayak mereka gitu ya. Oke, jadi itulah motivasi kayak. Terus
kalian kan udah berarti kan udah tadi berapa bulan? Mas ada yang si Adul udah setahun ya, Adul udah setahun, terus kita aja 5 bulan ini ya, 5 bulan udah 5 bulan ini. Itu tuh prosesnya tuh gimana sih? Prosesnya belajar tuh Mas bisa diceritain nggak prosesnya belajar di Kisek itu ada apa aja menurut kalian gitu? Selama udah 5 bulan tuh kalian tuh dapat apa aja sih di sini? Dari awal tuh, dari mulai belajar hiragana ya sampai sekarang udah sampai beberapa sih kalian sekarang? 18 ya. Oke, jadi kita itu biasanya untuk basic biasanya kita ada 25 bab minasa. Jadi kalau mereka udah bab 18 tinggal buat lagi ya. Oke, terus kalau Adul-chan gimana sih? Kalau kamu tuh dari awal sampai akhir tuh kamu prosesnya tuh belajar apa aja sih di sini? Sama sih, dari awal itu huruf. Nah, terus yang kedua ya perkenalan diri itu dari Jikosoke gitu. Oke. Nah, selesai dari Jikosoke masuk di angka. Oke. Buat uang. Oke. Setelah uang ya mulai masuk bab 1, bab 2. Bab 2 gitu ya, udah mulai bab ya nanti ya. Oke, berarti apa namanya? Kayak udah masuk bab itu kayak bumbo gitu ya. Iya. Bumbo, terus apa lagi sih? Ya, kosakata ya, kotoba ya. Ya, kotoba. Oke. Jadi dari mulai pertama huruf sampai ini udah mulai kotoba. Sekarang udah mulai kaiwa juga ya. Kalian udah mulai mensetsu, ada kotoba dan mensetsu juga di sini minasan. Jadi setiap hari apa sih? Hari Senin ya. Hari Senin ada mensetsu atau interview, ada interview juga di sini karena kan memang kalau di kita kan memang belajarnya basic, tapi kan ada yang buat apa namanya? Ada yang buat bekerja, ada yang memang cuma pengen belajar cepat. Jadi kita ada latihan juga buat mensetsu ya atau apa namanya? Interview. Oke. Nah, ini tuh kalian udah, nah itu tadi udah dengan belajar kayak gitu. Terus kalian merasa gimana dengan bahasa Jepang kalian dari mulai awal sampai sekarang tuh kalian ngerasa gimana setelah belajar di sini gitu? Kadang pusing. Terus maksudnya udah ini kan udah 5 bulan nih. Kamu merasa ada kayak ya ada perkembangan nggak di bahasa Jepang kamu tuh pas dari memang sebelumnya belum tahu sama sekali sampai sekarang gitu? Ada. Oke. Peluangnya gimana? Daripada kemarin itu ya otodidak juga ya, lebih enak kalau ada yang membimbing ya daripada otodidak. Oke. Kalau aduh kalau dari dulu sampai sekarang tuh bahasa Jepang tuh kalau menurut kamu tuh ada perkembangan gak sih setelah habis di Kisek gitu? Ya kalau dulu diibaratin ya lihat hurufnya aja pusing. Sekarang ya baca sudah bisa, nulis sudah bisa. Dan ada orang bicara dengan bahasa Jepang pun kita juga bisa nangkap gitu loh. Enak gitu. Tapi ya untuk balasnya itu, untuk jawab orang itu berbicara dengan bahasa Jepang, nah itu yang masih ada bisa. Ya. Jadi emang nangkapnya, emang kalau nangkapnya udah bisa ya. Nangkapnya udah bisa. Pengen proses buat membalasnya itu. Itu gimana ya caranya biasanya kan? Ya mungkin itu mas, saya kekurangan kotoba. Oke. Masih harus ya, banyak kotoba ya. Kotoba. Terus bumbu banyak yang lupa juga. Karena jarang digunain juga. Nah itu loh. Jadi itu menasang gitu. Itu salah satunya tips untuk bagi kalian yang belajar bahasa itu tuh emang harus digunain kan. Kita sering digunain aja. Gitu. Jadi kalau nggak digunain percuma, kalian agak susah juga gitu. Oke, lanjut lagi yang pertanyaan berikutnya. Oke. Nah, selama belajar bahasa Jepang itu kan pasti belajar beda ya sama belajar kalian di sekolah ya. Mungkin dengan metode di sini atau mungkin gimana-gimananya pasti kan beda. Nah,
kalau cara belajar kalian nih gimana sih? Mungkin bisa di-share ke teman-teman juga mungkin. Cara belajarnya tuh kalian gimana biar apa enak belajar bahasa Jepang tuh gimana sih? Gitu. Aduh, Richang dulu deh. Ya, kalau saya sih, kalau untuk menghafal kotoba ya, Mas. Kalau menghafal kotoba tuh, kalau saya harus saya tulis. Harus ditulis. Ya, kalau Oke. cuma dibaca, Nggak nggak bisa bisa. ya? Memang berarti harus menulis dan membaca Iya. dan Gunakan. digunakan. Oke. Percuma sekarang hafal kalau nggak digunakan, nanti besok udah lupa lagi. Oke. Ya kan besok tinggal makan aja nanti udah lupa. Itu kamu ya dia. Iya, saya sekali itu. Oke. Oke, sekarang kita cek nih. Kalau kita cek cara belajarnya bahasa Jepang itu gimana sih? Kalau aku untuk kotoba sama bilang cuma baca doang terus tiap hari hafal. Oke. Tapi kalau dulu kadang harus praktekin sama Kaiwa. Oke. Kaiwa itu apa? Kaiwa itu percakapan. Percakapan. Oke, jadi emang harus dipraktekin ya. Gitu, digunakan dan dipraktekkan gitu. Biasanya kalau ini nih, kalau Kaiwanya tuh biasanya kalian sama siapa nih? Kalau aku biasanya WhatsAppan sama temanku Mei. Oh, oke. Biasanya pakai bahasa Jepang. Oke, ini besok juga aku undang ke sini nih. Oke. Terus sama siapa lagi? Itu sama Mei doang. Sama yang doang. Oke. Itu sama yang tadi sama kakak kelasnya nggak pernah pakai bahasa Jepang. Enggak itu. Oke. Udah jarang kontak-kontakan. Oh. Alright. Kalau Adul biasanya latihan kaiwanya selain sama senseinya sama siapa sih? Kalau Ya selain paling sama teman lah yang ada di kontrakan. Ya, teman Mas Cang, Oke. Mas Agus Cang. Oke. Itu pun dikit, lebih banyak maki-makinya. Oke. Lebih banyak kata kotornya yang Oke. keluar daripada kaiwanya. Oke. Itu tuh kayak emang kalau kata kotor tuh kayaknya lebih Lebih enak gampang meresap lebih gampang gitu. meresap ya. Enak gitu. Nah, untuk kalian udah sampai sini nih, udah mau selesai juga kan, udah tinggal 7 bab ini, 7 bab terakhir. Nah, kalian sendiri itu kurangnya bagi kalian tuh kurangnya apa dan ingin diimprove masalah apa sih yang ingin ditingkatin tuh masalah apa gitu? Yang masih pengen harus ditingkatin di pas di kisah Kigago ini gitu. Itu sih harus sering latihan sih. Harus latihan terus kayak maksudnya kayak yang kamu pikir diri itu masih kurang gitu loh dan bahasa Jepangnya tuh mungkin kayak pas ngomong atau pas apa gitu atau mungkin kotobanya gitu. Kalau kita kan kira-kira pengennya apa targetnya itu apa sih targetnya yang ke deket-deket ini deh yang pengen dicapai gitu, dalam bahasa Jepang dalam belajar bahasa Jepang. Oh, targetnya kalau ada belajar Kaiwa itu langsung jawab itu nggak usah pakai mikir lagi. Oke. Jadi itu ya lebih lancar dalam berkaiwa ya. Oke, dalam cakapan. Oke. Kalau di Adul Chan itu targetmu tuh apa sih yang masih pengen kamu capai itu selain maksudnya ya udah sampai sini gitu. Ya, kalau saya Mas itu, saya merasa kalau saya tuh masih kurang sekali kotoba sama bumpo. Sama juga membuat kalimat lah, sering membuat kalimat. Ya, kalau kaiwa atau ketemu orang Jepang atau ketemu teman yang bisa bahasa Jepang itu bisa berinteraksi dengan bahasa Jepang itu. Oke, alright. Jadi memang pengennya targetnya itu ya, udah mulai karena udah babak terakhir juga ya, pengennya udah mulai bisa lancar berinteraksi juga gitu. Oke, nah ini yang mulai kita udah mulai ke sesi terakhir ya. Terus apa namanya? Itu kan buat kalian. Sekarang nih, kalau kalian bisa bagi informasi ke minasang yang ada di rumah yang sedang belajar bahasa Jepang gitu, sedang belajar bahasa Jepang itu tuh apa namanya pengennya maksudnya ada tips-tips nggak buat bagi tips dong ke teman-teman yang ada di sana semuanya, tipsnya kalau ada yang belajar bahasa Jepang. Terus siapa dulu? Kita aja. Yang pertama sih, yang pasti niat. Niat Oke. harus mau belajar. Konsekuensinya harus ditanggung sendiri. Oke. Yang ketiga rajin. Rajin, niat dan rajin ya. Oke, jadi harus niat dan rajin. Nah, kalau untuk
apalagi belajar bahasa Jepang ya. Ada Cang, ada tips-tips buat minasan nggak? Ya mungkin paling utama tuh niat. Niat sudah ada. Oke. Ya dukungan dari orang tua. Oh, oke. Jadi Itu yang penting. oke. Terus Terus lanjut. sama kalian harus suka bahasa Jepang dulu baru pelajarinya. Kalau kalian belum menyukai bahasa Jepang, nggak, ya kemungkinan kecil lah kalian bisa bahasa Jepang itu. Ya cukup lah ya. Oke. Jadi emang harus suka dulu ya. Ya, harus suka dulu. Bahasa Jepang, terus tadi dijadiin satu sama punya kita Cang. Kalau udah suka, udah mulai belajar harus rajin gitu ya. Harus emang sering dipakai, sering itu gitu minasan. Jadi kalau tadi itu dari tips dari kita Cang sama Adudu Cang ya. Dan juga tadi yang poin aku garis bawahi juga ya dari Adudu Cang itu yang support dari orang tua. Memang kalau emang udah dari support dari orang tua udah enak ya. Tuh, kalian sendiri udah disupport kan sama orang tua, mendukung kan? Full. Oh, dukungan penuh. Oke, alhamdulillah. Jadi emang udah didukung, udah tahu juga kan kalau pengen ke Jepang juga kan. Oke, jadi gitu. Nah, oke, jadi kita langsung ke pertanyaan terakhir ya. Terus yang kesannya dulu, baru pesan-pesannya tuh buat Kiseki apa sih gitu? Kesannya selama udah 5 bulan, Adul udah 1 tahun di sini, itu tuh kesannya gimana? Terus pesannya tuh apa buat biar Kiseki lebih baik lagi gitu? Mungkin dari siapa dulu? Adul Cang dulu, dia senpai, dari senpai kita. Ya kalau kesannya sih gurunya ramah. Oke. Ramah. Dan gimana ya? Perhatian itu loh Mbak gurunya. Jadi bila Siapa itu? Senseinya kan ada banyak ya. Perhatian siapa itu? kamu sensei. Nama sensei. Oke. Jadi ibaratnya kita 5 orang. Hmm. Nah, yang 4 orang itu udah bisa. Nah, yang 1 orang ketinggalan. Oke. Nah, sensei itu bagaimana caranya? Entah itu di pas hari di saat senggang apa, itu ngajarin ngatrol ini Oke. biar setara sama yang lain gitu. Jadi gimana caranya gitu ya? Iya. Gitu, caranya tetap sama gitu ya. Iya. Oke. Kalau sensei yang lain gimana? Dewan sensei gitu nggak? Oh, Dewan sensei di belakang layar. Oke, bercanda. Nah, oke, terus pesannya nih buat Kiseki biar lebih bagus lagi gitu. Ya, pesan buat Kiseki ya Mas. Untuk ini pesan saya tertuju pada Imam Sensei. Imam Sensei, oke. Jadi biar Imam Sensei. Ya, jadi kan kalau apa ya, Seito lagi belajar di kelas, Hah? nah itu kan duduknya tetap Mas. Oh, oke. Nah, alangkah baiknya itu biar di rolling gitu loh. Oke. Kan di mata juga di mata tuh enak gitu loh Mas. Oh, oke, jadi itu ya, duduknya tuh di rolling gitu ya. Oke, Imam Sensei. Imam Sensei nanti pasti langsung. Oke, kalau kita aja nih kesannya dulu deh, kesannya pas belajar di sini tuh apa sih sampai sekarang tuh? Masih terus dapat teman baru. Oh pasti nih orangnya dari Gunung Kidul. Oke. Aneh gitu. Aneh. Kayak contohnya? Ini nih. Oh, kayak gini. Oke, jadi banyak teman baru ya yang unik-unik ya. Mungkin nggak aneh tapi unik ya. Oke, kalau aneh kan kesannya negatif nih. Kalau unik kan lebih positif gitu ya. Oke, jadi banyak teman-teman yang unik salah satunya di Kiseki Gaku ini ya. Oke, kalau pesannya nih, pesannya buat Kiseki Gaku. Pesannya cuma satu sih. Sensei yang cewek. Oke. Jadi emang ini sementara baru cowok-cowok ya sebenarnya ya. Tapi nggak masalah kan? Nggak masalah. Tapi lebih enak mungkin ada sensei cewek ya. Oke, besok kita buka lowongan buat sensei cewek. Oke. Oh iya, Dewan Sensei. Berhubung kita kan ini ada kelas baru. Oke, bahasa Jepang. Nah, untuk para teman-temanku yang ada di area Jogja, Klaten, Solo, dan sekitarnya, ayo gabung ke Kiseki Gaku.
untuk belajar bahasa Jepang bersama. Betul sekali. Mumpung ada kelas baru nih, udah mau dibuka. Kita tunggu di sini nih, kita belajar bersama. Untuk alamat lengkapnya dan kontak personnya ada di kolom deskripsi ya. Togoni mati imasyo. Kita tunggu di sini ya. Oke, jadi gitu ya minasan. Jadi buat kalian, bagi minasan di area Klaten juga Solo, mungkin yang pengen belajar bahasa Jepang, kita tunggu di sini seperti yang sudah diinformasikan tadi. Dan juga itu tadi mungkin kita juga udah gitu aja ya percakapan kita kayak kita pada kali ini. Domo arigatou gozaimasu buat Cacang dan Adurucang yang bisa tadi habis kelas juga kita recokin dulu ya. Buat di sini nggak apa ya. Oke, kita juga mau ngucapin domo arigatou gozaimasu juga bagi minasan yang sudah menonton video kali ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa nih, ayo kita subscribe bareng-bareng, kan gratis tuh. Dan juga kalau udah subscribe, jangan lupa like dan juga komen juga untuk mungkin ada ide-ide apa, konten apa, nanti bisa kita bahas di video berikutnya ya. Dan mungkin juga kita akan ketemu lagi tiap hari apa? Hari Kamis dan Sabtu jam 6 sore. Hanya di Kiseki Gago Channel. Nah, untuk menutup video kali ini kita mau ngucapin Ishoni Kiseki Gago de Nihongo Benkyou